terowongan ini tempat persembunyian masyarakat sipil. Nonsen, tidak mungkin. Ini pasti akan menjadi tempat persembunyian dari Ali Khamenei, ya, tempat persembunyian dari para petinggi-petinggi Iran. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Channel, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, ya, karena tidak ada keselamatan lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain di dalam putranya Yesus Kristus. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah informasi di mana Iran benar-benar sudah frustasi dan ketakutan, ya, karena bahkan ya mereka yang selama ini yang berkoar-koar yang katanya ingin menyerang Israel dengan 1000 rudal, ya, sampai hari ini nggak ada kabarnya, ya. Padahal Iran mengatakan mereka akan menyerang Israel dengan membalas Israel dengan 1000 rudal, tapi hari ini nggak ada kabar karena memang serangan Israel pada bulan kemarin, ya, itu benar-benar tepat sasaran, ya, benar-benar menghancurkan pabrik-pabrik rudal, pabrik drone, ya, dan beberapa pangkalan-pangkalan militer Iran, sehingga saat ini mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan ada rencana, kawan-kawan, ada rencana bahwa Israel isyaratkan, ya, akan serangan besar ke Iran. Jadi serangan susulan, ada isyarat, ya, karena memang Menteri Pertahanan Israel yang baru ini sepertinya agresif, ya, kawan-kawan, ya. Dia mengatakan, ya, sekaranglah waktu yang tepat untuk menyerang Iran karena Iran dalam keadaan benar-benar lemah saat ini, kawan-kawan. Dan di tengah-tengah rencana atau Israel mengisyaratkan akan menyerang Iran, tiba-tiba ada kabar bahwa Iran saat ini sedang membangun terowongan yang itu ini, ya, terowongan yang bisa tembus ke rumah sakit, ya, terowongan bawah tanah yang tembus ke rumah sakit. Ya, sepertinya ini akan menjadi tempat persembunyian dari pemimpin Iran, ya, si Khamenei itu, kawan-kawan, ya. Ini berita dimuat oleh The Jerusalem Post. Coba kita lihat dulu berita ini, kawan-kawan, ya. Sambil menunggu, ya, berita ini loading, kawan-kawan, thank you, ya, untuk kalian yang sudah support Pavel. Ya, puji Tuhan hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih di BCA Rp500.000, kawan-kawan. Luar biasa untuk dukungan kalian, dan Sobat Waras yang rindu mensupport Pavel, ya, dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan. Terlebih khusus kita sedang untuk finishing, ya, rumah ibadah ini. Rumah ibadahnya sudah berdiri, ya, kawan-kawan, tinggal finishing, dan tentu masih banyak biaya yang kita butuhkan. Kawan-kawan bisa mensupport kami lewat nomor rekening BRI, BCA, ataupun lewat Mandiri, ya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kawan-kawan yang sudah bergabung, ya. Bung Argo, ya, Pavel sok tahu. ya, kita Bung Switch, ya, malam jangan dibesar-besarkan. Wah, katanya saya jangan besar-besarkan. Loh, ini kan beritanya ada, ya, kawan-kawannya, beritanya ada ini, ya. Ya, ini beritanya ada, ya, kawan-kawan. Ya, Bung Donald Simanjuntak, salam, ya. Damai itu indah, salam, ya. Salam Bung Pavel, ya. Wow, untuk Israel, ya. Nyimak aja sambil ngopi. Wah, mantap, ya. Bahkan ini, kawan-kawan, ya, ini berita kesukaan kalian loh. Ini bukan berita, ini berita kesukaan kalian yang mengatakan bahwa Israel isyaratkan serang besar ke Iran, ya. Teheran bangun terowongan bawah tanah tembus rumah sakit. Pertanyaan saya,
Untuk apa Teheran membangun rumah sakit kalau membangun terowongan bawah tanah kalau ini tidak menjadi tempat persembunyian dari Ali Khamenei, ya? Nggak mungkin ya terowongan ini tempat persembunyian masyarakat sipil. Nonsen, nggak mungkin. Ini pasti akan menjadi tempat persembunyian dari Ali Khamenei, ya, tempat persembunyian dari para petinggi-petinggi Iran. Nggak mungkin ini mau jadi tempat persembunyian masyarakat sipil. Ya beda dengan Israel, ya, mereka itu bahkan rumah-rumah penduduk Israel itu ya rata-rata mereka itu punya bunker bawah tanah, ya, tempat mereka bersembunyi kalau ada serangan. Mereka itu bersembunyinya di bawah bunker. Bahkan di rumah mereka masing-masing itu mereka menyiapkan bunker bawah tanah, ya. Jadi memang pemerintah Israel itu benar-benar peduli dengan masyarakat sipilnya karena mereka tahu daerah mereka itu ya wilayah yang rawan untuk pecah perang, ya. Jadi untuk menjaga keselamatan keamanan masyarakat sipilnya, ya, mereka ada bunker, ya, bawah tanah untuk tempat mereka bersembunyi, ya. Jadi ya kalau ketika Teheran membangun terowongan bawah tanah bahkan ini tembus ke rumah sakit, apalagi gunanya kalau bukan untuk menyembunyikan si Khamenei, ya. Itu ya kawan-kawannya. Jadi kalau ada yang bilang Pavel sok tahu ya jangan besar-besarkan, ya. Ya, itu kawan-kawan, ya. Jadi Pavel ini nggak mau ini, ya. Itu video belum pernah diangkat oleh TV di negeri Konoha. Ya, ini tempat berlindung pemimpin Hamas, terowongan bawah tanah, bunker Teheran. Ya, betul sekali, ya. Ini memang Bung Era, ya, itu memang favorit mereka, ya. Ya, Bung Nengson, ya, biar mata terbuka. Ya, Galert, ya, Gumas, ya. Argono kalau itu langganan berita dari Tribunus makanya kau ngomong seperti itu. Iya, ya. Oke, kita coba lihat yang ini, ya, yang dari Jerusalem Post, ya. Coba kita lihat informasinya mirip-mirip juga dan lebih jelas kita saksikan saja yang dari Jerusalem Post, ya kawan-kawan, ya. Ya, betul sekali, ya. Jika Israel serius ya Iran habis, ya. Betul-betul, ya. Bung 88 anti teror, ya, pokoknya Israel jangan kasih kendor, serangan Iran terlanjur basami, ya, tuntaskan saja, ya, teroris di Timur Tengah biar jaringan teroris disikat semua. Densus 88, ya. Bahkan kita ucapkan bravo, ya, kepada Densus. Beberapa hari lalu saya dapat baca berita juga bahwa Densus, ya, telah melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok CAD, ya. Puji Tuhan, ya, di kalau nggak salah di Jawa Timur itu, ya, berita itu, ya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Ya, Bung Puji, ya, salam, selamat malam, ya. Bung Lobu, ya, salam, ya, Bung Lobu. Tuhan memberkatimu, Bung Lobu. Ya, ini, ya, kita translate. Kok tadi translate hilang lagi, Den, ya. Coba kita translate dulu, ya. Ya. Jadi Iran itu membangun terowongan pertahanan di Teheran untuk menghindari serangan Israel di masa mendatang. Menurut media Iran, terowongan tersebut yang terletak di dekat pusat kota Teheran akan menghubungkan stasiun metro Teheran dengan rumah sakit Imam Khomeini. Jadi apa lagi coba, ya? Jadi memang terowongan itu sebenarnya tempat persembunyiannya Ali Khamenei, kawan-kawan, ya. Ya. Ya, ini, ya. Jadi 12 November, ya, 2024. Jadi ini berita ini masih baru, ya. 2 hari lalu beritanya ini dimuat, kawan-kawan. Ya, Iran tengah membangun apa yang disebutnya sebagai terowongan pertahanan di ibu kota Teheran. Kantor berita semi resmi Tasnim melaporkan pada hari Selasa menyusul 2 serangan balik oleh Israel terhadap Iran, termasuk 1 serangan bulan lalu, ya. Angkatan Udara Israel melakukan serangan balik terhadap Iran pada tanggal 19 April dan dalam serangkaian serangan yang jauh lebih besar pada tanggal 26 Oktober setelah Republik Islam melancarkan 2 serangan udara besar-besaran terhadap negara Yahudi tersebut pada tanggal 13 sampai 14 April dan tanggal 1 Oktober, ya. Bayangkan, ya, serangan Iran ini 2 hari, 13-14, ya, bahkan tanggal 1, ya. Jadi sudah 3 kali, ya, Iran ini menyerang Israel. Israel baru balasnya 2 kali, ya. Jadi masih ada 1 kali lagi, ya.
Teheran menyerang Israel dengan lebih dari 300 ya ancaman udara, termasuk sekitar 120 rudal balistik pada bulan April dan dengan sekitar 180 rudal balistik pada tanggal 1 Oktober. Angkatan Udara menanggapi pada tanggal 19 April dengan menghancurkan sistem pertahanan rudal anti pesawat S-300 Iran. Ya, jadi ketika Iran menyerang Israel, ya nggak ada hal yang berbahaya walaupun serangannya itu ratusan rudal. Tapi Israel serang ya pada 19 April sudah menghancurkan pertahanan rudal S-300 Iran yang sengaja menjaga fasilitas nuklir Natanz. Ya. Bayangkan ya kalau penjaga pesawat yang menjaga fasilitas nuklir sudah hancur, ya apalagi ya, artinya Iran ini sudah telanjang ya, sudah nggak ada pelindung saat ini ya. Dan pada tanggal 26 Oktober dengan menghancurkan 4 sistem S-300 yang lebih penting, termasuk situs yang terkait dengan produksi rudal balistik Iran. Menurut laporan Tasmin, terowongan tersebut yang terletak di dekat pusat kota akan menghubungkan stasiun metro Teheran dengan rumah sakit Imam Khamenei, ya, sehingga memungkinkan akses bawah tanah langsung ke fasilitas medis tersebut. Jadi kawan-kawan, ya, terowongan ini tembus ke rumah sakit Imam Khamenei ya. Jadi memang itu rumah sakit tempat ya para petinggi-petinggi Iran itu dirawat ya kawan, termasuk si Khamenei. Jadi mereka itu membangun, nanti kalau Israel hancurkan lagi rumah sakit, ya Israel lagi yang dibilang jahat, padahal di bawah rumah sakit ada terowongan, ya kan? Ada teroris di situ ya. Ya. Jadi ini kawan-kawan ya. Ya. Kita lihat ya, untuk pertama kalinya di negara ini ya sebuah terowongan dengan aplikasi pertahanan sedang dibangun di Teheran. Kata Kepala Transportasi Dewan Kota Teheran pada Tasnim ya. Menteri Strategi Iran juga lebih luas dan jangka panjang ya, meneliti ya strategi Iran yang lebih luas dan jangka panjang dalam membangun benteng bawah tanah. Meskipun inisiatif ini tampaknya baru, hal ini dapat mencerminkan strategi Iran yang lebih luas dan jangka panjang dalam menggunakan benteng bawah tanah yang telah digunakan dan diperluas ya selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 2006, Iran membangun fasilitas nuklir rahasia di bawah gunung di Fordow ya, yang baru diungkap Barat pada tahun 2009. Ya, pada spekulasi bahwa jika fasilitas itu tidak terekspos, Teheran mungkin telah mencoba menggunakan fasilitas itu untuk secara diam-diam membuat senjata nuklir. Bagaimanapun, Iran berharap bahwa dengan membangun fasilitas di bawah tanah, Israel tidak akan dapat menyerangnya, bahkan jika Iran menginginkannya. Wah, ya. Mereka ini coba-coba ya dengan Israel ya. Padahal Netanyahu mengatakan tidak ada wilayah atau daerah di Iran yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Ya, tidak ada ya, sejengkal pun tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Termasuk terowongan bawah tanah yang mereka sedang bangun pun ini ya akan sangat mudah. Ya buktinya kawan-kawan, pemimpin Hizbullah itu mati dalam terowongan. Di dalam terowongan bersembunyi tapi bisa mati di situ loh. Artinya apa? Israel itu punya senjata yang super canggih yang bisa menghancurkan ya terowongan kawan-kawan. Ya, kita tahu ya bagaimana di Gaza ya Hamas yang benar-benar hidup dalam terowongan pun ya saat ini sudah pada hancur semuanya. Ya. Pada tahun 2001 Iran menuai ya mulai membangun. Kenapa dia ini lagi nih kembali? Ya. Pada tahun 2021 ya Iran mulai membangun fasilitas nuklir kedua di bawah tanah di bawah gunung di Natanz. Iran ya membangun fasilitas rudal balistik konvensional dan berbagai aset
angkatan udara di bawah tanah di sejumlah lokasi lain untuk melindungi mereka dari serangan. Hal ini juga dilakukan untuk mempersulit Yerusalem atau Washington menyerang berbagai sumber strategis kekuatan militer Iran. Wah, ya jadi mereka itu membangun terowongan itu ya sebagai bentuk perlindungan ya, karena mereka takut ya terhadap Washington dan juga Israel. Meskipun Iran menyebut terowongan baru itu bersifat defensif ya dan berfokus untuk menghubungkan rumah sakit ke stasiun metro, tidak satupun dari dua serangan Israel terhadap Iran yang mengenai satupun lokasi sipil. Iyalah, Israel kan menyerang itu nggak sembarang ya. Dia itu nggak sembarang menyerang lokasi sipil, kecuali ya memang para sipil-sipil ini bersekongkol dan melindungi para teroris, ya pasti habis. Sebaliknya, jika pengumuman terbaru ini menyusul tindakan Iran sebelumnya, hal itu bisa jadi merupakan kedok untuk memindahkan semakin banyak ya kemampuan nuklir militer dan pemerintahannya serta kemampuan untuk memindahkan aset di bidang tersebut ke bawah tanah. Tindakan seperti ini akan membuat mereka lebih sulit diserang dan memungkinkan pergerakan aset di luar jangkauan satelit Israel dan Amerika Serikat. Ya, apa sih yang tidak bisa dijangkau oleh Amerika Serikat dan Israel ya? Selama berminggu-minggu ketika para ahli pertahanan Israel dan lainnya berdebat apakah Israel harus menyerang program nuklir Iran atau aset yang kurang penting ya, salah satu kekhawatirannya adalah jika Yerusalem menyerang tapi tidak menyerang program nuklir, Teheran mungkin memutuskan untuk memindahkan aset nuklirnya lebih jauh dari jangkauan seperti di bawah tanah. Pengumuman terbaru bisa jadi merupakan perwujudan dari proses ini ya. Jadi itu kawan-kawan. Jadi saat ini Teheran benar-benar dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan ya. Dan mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat lemah ya. Bahkan mereka saat ini sudah membangun ya sebuah terowongan yang rupa-rupanya terowongan ini bukan hanya sebagai tempat mereka untuk hanya tempat mereka untuk defense, tapi juga ternyata tempat untuk mereka memproduksi senjata, melanjutkan fasilitas nuklir yang sudah mereka bangun ya kawan-kawan. Ya, dan ini mereka harap ya supaya dengan kondisi ini Israel akan sulit untuk melakukan serangan jangkauan terhadap Iran ya di dalam terowongan-terowongan ya. Tapi apakah Israel akan tidak berhasil atau tidak mampu untuk menghancurkan terowongan-terowongan itu? Persoalannya Israel itu ya punya kemampuan intelijen yang luar biasa. Anda bayangkan saja ketika Ismail Haniyeh tewas di Iran, apa yang terjadi ya? Sebulan sebelum Iran atau sebelum Ismail Haniyeh masuk ke dalam kamar tersebut, ternyata ya di kamar tersebut sudah ada bom yang akhirnya meledak ya di saat Ismail Haniyeh masuk dalam kamar. Artinya apa? Intelijen Israel itu ya sangat-sangat luar biasa jenius ya. Jadi kemanapun mereka bersembunyi, ke lubang tikus manapun ya, mustahil rasanya untuk tidak bisa dijangkau oleh Israel. Mustahil rasanya ya. Jadi kita tunggu saja kawan-kawan ya bagaimana informasi update-nya. Pasti akan selalu saya update kepada kita semua, dan kita harus sepakat ya mengutuk keras tindakan-tindakan terorisme yang merusak sebuah bangsa, apalagi yang ada di tanah air kita. Ya, kita dukung Densus 88, kita dukung juga Israel. Seharusnya kalau Anda membenci teroris, Anda dukung Israel ya untuk membasmi para teroris. Hanya Israel dan Amerika lah negara yang berani untuk membantai para teroris. Yang lain mah ya agak susah kawan-kawan ya. Ya ini kawan-kawan ya Bung Skibidi ya. Halo Pak Pavel, internetnya ya kurang kuat kayaknya nih ya.
mungkin harus tambah lagi nih ya. Ini memang saya pakai wifi ya, tapi apa namanya, bukan IndiHome ya, karena memang di sini IndiHome belum masuk ya. Ini cuman wifi tembak ya. Pakai jaringan ini juga sulit juga kawan-kawan. Ya itulah hidup di kampung ini, harus tetap bersyukur dengan segala keterbatasan. Tetapi walaupun terbatas tetap harus berkarya kawan-kawan ya. Ya, terima kasih kawan-kawan hari ini yang sudah mendukung Pavel. Puji Tuhan ya, ada yang mengirimkan persembahan ke nomor rekening BCA Rp500.000. Kawan-kawan terima kasih. Ini sangat-sangat membantu kami dalam pelayanan yang sedang kami kerjakan di pedesaan ya. Dan banyak hal yang sudah kita kerjakan. Yang kemarin baru kita baru saja mengeruk sungai. Walaupun tidak seluruhnya kita keruk di seputaran gereja, dan puji Tuhan ya, itu bisa dinikmatin oleh orang-orang sekitar dan mereka senang ya dengan apa yang kita buat, dan itu semua bisa berjalan dengan baik ya karena dukungan dan support dari kalian semua ya. Dan bagi sobat waras yang rindu untuk mendukung Pavel, Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.